Bab 2223. Jika kamu tidak memberikannya, maka akan kurebut. 1. Saat ini, Wan Digu tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, selama kamu menganggukkan kepala, semua yang ada di cincin penyimpanan adalah milikmu. Mile Ye tidak mengiyakan. Jika dia mengiyakan, itu setara dengan bermusuhan dari 10 orang bijak. Meskipun pria di depannya ini sangat kuat, tetapi Maha Barusan hanyalah yang terbawah, artinya, Maha Ki adalah yang terlemah. Masih ada 10 lagi. Yang paling penting adalah masih ada Raja Gunung Salju yang tak terkalahkan, yang tidak dapat dikalahkan oleh klan jahat dengan seluruh kekuatan mereka. Ini adalah pusaran yang menakutkan. Tapi dia tahu jika dia menolak, tidak ada jaminan Wan Digu tidak akan memaksa. Dengan kekuatannya saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk melawan Wan Digu. Orang ini juga sangat kuat. Mile Ye sakit kepala. Kali ini, Wan Digu berkata lagi, aku paham suasana hati dan juga pikiran Tuan Muda Ye. Sejujurnya, aku perlu meminjam bantuan pedang Tuan Muda Ye. Jika Tuan Muda Ye menolak, aku akan menggunakan cara lain, karena aku tidak punya pilihan lain. Mile Ye berkata dengan suara yang dalam, kamu sangat kuat, mengapa kamu masih perlu menggunakan pedangku? Wan Digu tersenyum sedikit, karena pedang di tanganmu adalah musuh ruang waktu. Saat dia berkata, dia menunjuk ke lapisan di mana Maha Ki barusan. Meskipun aku berhasil membunuh Maha, namun aku belum merusak ruang waktu di lapisan ini. Teknik formasi ruang waktu ini pada awalnya tidak terlalu kuat, tetapi terus diperkuat selama bertahun-tahun. Tentu saja aku dapat merusak formasi ruang waktu di lapisan ini, tetapi bagiku, konsumsinya terlalu besar. Untuk saat ini, aku tidak dapat mengeluarkan terlalu banyak karena masih ada 10 orang suci. Mile Ye terdiam. Di samping, petinggi surgawi agung berkata dengan suara yang dalam, Ketua Istana, pikirkan 2 kali. Mile Ye tersenyum kecut. Tentu saja dia tahu untuk berpikir 2 kali, Wan Digu sangat kuat, tetapi apakah orang bijak 10 tingkat yang tersisa lemah? Terutama Raja Gunung Salju yang tak terkalahkan. Begitu dirinya membantu Wan Digu, itu sama saja dengan memusuhi 10 orang bijak yang mengetahui takdir ini. Tapi jika tidak membantu, Wan Digu pasti akan menggunakan cara lain. Seolah memikirkan sesuatu, Mile Ye menyerahkan pedang biru gaib kepada Wan Digu. Pedang ini dibuat oleh adikku. Bagaimana jika kamu memegangnya dan rasakan adikku, kemudian kamu berbicara dengan adikku? Wan Digu memandang Mile Ye dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak. Mile Ye. Wan Digu tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, aku hanya berbicara denganmu. Mile Ye berkata dengan suara yang dalam, selama adikku mengangguk, aku akan segera membantumu. Wan Digu menatap Mile Ye, Tuan Muda Ye, aku seorang alam mengetahui nasib dan juga seorang Master Dewa. Master Dewa adalah sebuah profesi dalam ras kita, yang dapat memprediksi keberuntungan dan kemalangan di masa depan. Ketika Tuan Muda Ye memberiku pedang dan meminta aku untuk menemui adikmu itu, aku merasakan bahaya lagi, jadi aku menggunakan teknik dewa menghitung 1900 kali dalam hati. Tahukah apa hasilnya? Saat dia berbicara, dia sedikit tersenyum, setiap hasil adalah kematian, dihitung 1900 kali, tidak ada jejak kehidupan. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, Tuan Muda Ye ingin menjebak aku paham, tapi Tuan Muda Ye, aku tidak akan terjebak, bagaimana kalau kamu mengubah metodenya? Mile Ye. Di samping, petinggi surgawi agung berkata dengan suara yang dalam, jika kamu bisa merasakan ini, mengapa kamu ingin menyeret paksa ketua istana ke dalam masalah ini?
Jejak permintaan maaf melintas di mata Wan Nigu. Maaf, aku juga tidak ingin Tuan Muda Ye terlibat dalam pusaran ini, tetapi aku tidak punya pilihan. Orang-orangku telah ditindas selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan aku adalah harapan seluruh klan. Selama aku bisa menyelamatkan mereka, apapun caranya, bahkan jika aku mati, aku akan melakukannya. Mile Ye berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, tahukah kamu bahwa jika aku membantu kamu, maka aku akan menjadi musuh dari 10 orang bijak. Wan Nigu tersenyum tipis, Tuan Muda Ye tidak perlu menjadi musuh mereka, kamu hanya perlu meminjamkan pedangmu dan aku akan menangani mereka sendiri. Di samping, Kiona Sue tiba-tiba menarik Mile Ye, matanya penuh memohon. Dia tahu kengerian pedang di tangan Mile Ye. Jika pedang itu jatuh ke tangan Wan Nigu, tidak terbayangkan bencana seperti apa yang akan ditimbulkannya. Saat ini, Wan Nigu tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, bagaimana dengan ini? Ayo bertaruh, jika aku kalah, aku tidak akan meminta kamu untuk meminjam pedang lagi, tetapi jika kamu kalah, kamu harus meminjamkan pedang padaku. Berbicara tentang ini, dia berhenti dan berkata lagi, tidak boleh memanggil bala bantuan. Mile Ye tersenyum dan berkata, kamu jauh lebih kuat dariku, apakah menurutmu adil bertaruh denganku? Wan Nigu tersenyum sedikit, tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Mile Ye berpikir sejenak, lalu berkata, boleh bertaruh, tapi aku punya keputusan akhir tentang cara berjudi. Wan Nigu mengangguk, setuju. Mile Ye tersenyum dan berkata, sangat mudah, aku akan membawamu ke ruang waktu yang misterius, selama kamu bisa keluar darinya, aku yang kalah, bagaimana menurutmu? Wan Nigu berpikir sejenak, lalu mengangguk, baik. Mile Ye tiba-tiba memegang pedang biru gaib dan dengan ringan menyentuh Wan Nigu, lalu saat berikutnya, keduanya langsung memasuki ruang waktu yang misterius. Setelah memasuki ruang waktu yang misterius ini, ekspresi Wan Nigu tiba-tiba berubah. Ada jejak keseriusan di matanya. Mile Ye tertawa, kamu sudah bisa mulai. Setelah itu, dia sendiri meninggalkan ruang waktu. Di dalam ruang waktu, Wan Nigu terus jatuh, tetapi dia hanya jatuh, kekuatan ruang waktu di dalamnya tidak dapat menyakitinya. Melihat adegan ini, wajah Mile Ye menjadi serius. Pada saat ini, Wan Nigu perlahan merentangkan tangan kanannya, dan saat berikutnya, ruang waktu mendidih. Mile Ye menyipitkan matanya sedikit, Wan Nigu ingin menghancurkan ruang waktu ini. Bersambung. Bab 2224. Jika kamu tidak memberikannya, maka akan kurebut. 2. Lambat laun, ruang waktu misterius diaduk dengan keras seperti air mendidih, tetapi tidak pecah. Pada saat ini, Wan Nigu merentangkan telapak tangannya dan benang perak di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Suara sobekan yang tajam terdengar dari ruang waktu, namun benang perak itu masih belum bisa merobek ruang waktu misterius ini, melainkan merubah bentuk ruang waktu ini. Tepat ketika Mile Ye mengira Wan Nigu akan menyerang lagi, Wan Nigu tiba-tiba menatap Mile Ye dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, aku kalah. Mengaku kalah. Dengan pemikiran di benak Mile Ye, ruang waktu misterius menghilang. Wan Nigu berjalan ke arah Mile Ye dan berseru, ruang waktu misterius yang baru saja ditampilkan Tuan Muda Ye benar-benar sangat menakjubkan. Aku mendapatkan pengalaman baru. Mile Ye tersenyum dan berkata, kamu menepati janjimu, kan? Wan Nigu mengangguk, tentu saja. Tuan Muda Ye bisa pergi kapan saja sekarang. Mile Ye melirik Wan Nigu, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, Wan Nigu tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye,
Aku ingin mengundang kamu ke klan kami sebagai tamu, hanya sebagai tamu, tidak masalah jika kamu tidak bersedia. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu pergi dan lihatlah. Wan Digu tersenyum dan berkata, silakan. Mileye tiba-tiba menunjuk ke menara, ketua klan Wan Digu, kenapa mereka tidak keluar untuk menghentikanmu sekarang? Wan Digu tersenyum dan berkata, mereka sedang berlatih di dalam, kecuali aku mengganggu mereka, jika tidak, mereka tidak akan peduli dengan dunia luar sama sekali. Tentu saja, premisnya adalah aku tidak merusak teknik formasi ruang waktu itu. Mileye sedikit mengangguk, mengerti. Wan Digu berkata, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuruni menara. Di bawah menara, ada pintu masuk, sangat kecil. Wan Digu membawa Mileye ke pintu masuk itu, petinggi surgawi agung dan Kiona Sue tidak turun, karena seluruh permukaan memiliki formasi ruang waktu yang kuat dan dengan kekuatan Wan Digu, dia hanya bisa membawa Mileye turun bersama. Setelah memasuki tanah, mereka berdua berjalan menuruni tangga batu. Saat mereka turun, pandangan mereka menjadi lebih gelap. Setelah 1 jam, ada kegelapan di depan Mileye. Tidak hanya itu, dia juga merasakan kekuatan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Wan Digu berkata dengan lembut, lorong ini dibuka oleh leluhur klan jahat dengan darah. Mileye tidak berbicara. Dia tidak ingin berkomentar tentang masa lalu, karena Mileye juga bukan orang yang baik. Sekitar 2 jam kemudian, Mileye tiba-tiba melihat cahaya api. Dia melihat lebih dekat ke sisi yang berlawanan dan ada sebuah kota tidak jauh dari sana. Meskipun ada api, masih sangat gelap di bawah tanah. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak di tembok kota, ketua klan telah kembali. Ketua klan telah kembali. Begitu ucapan ini keluar, kota tiba-tiba mendidih dan banyak orang dari klan jahat yang keluar. Wan Digu tersenyum kecil dan dia berjalan menuju kota. Di kejauhan, orang klan jahat yang tak terhitung jumlahnya berlutut perlahan, jatuh ke tanah, dan terus berteriak, ketua klan. Saat ini, Wan Digu menoleh untuk melihat Mileye dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, ayo kita memasuki kota. Mileye mengangguk, lalu berjalan bersama Wan Digu menuju kota. Setelah memasuki kota, Mileye menemukan bahwa ada cukup banyak orang klan jahat di kota dan yang terpenting adalah aura orang-orang ini sangat menakutkan. Seberapa menakutkan itu? Berjalan dari gerbang kota, dia menemukan bahwa kekuatan kebanyakan dari mereka adalah alam takdir. Dan tidak sedikit master tubuh kehidupan dan jiwa kehidupan dalam keadaan hidup, serta juga banyak alam dewa vitalitas, setidaknya mencapai ratusan. Ras menakutkan macam apa ini? Mileye terkejut. Wan Digu membawa Mileye ke aula besar. Tepat setelah memasuki aula, 2 lelaki tua diam-diam muncul di depan Wan Digu. Kedua lelaki tua itu menghadap Wan Digu, memberi hormat, lalu minggir. Mileye melirik kedua lelaki tua itu. Tak tertebak. Ini adalah perasaan yang diberikan kedua lelaki tua itu padanya. Wan Digu tiba-tiba duduk di samping, lalu menatap Mileye, tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, silakan duduk. Mileye duduk di seberang Wan Digu dan Wan Digu tersenyum sambil berkata, klan aku sudah bertahun-tahun tidak melihat matahari. Dan karena kami ditekan di sini, kami tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Paling lama 100 tahun, kami mau tidak mau harus menikahi kerabat dekat dan pada saat itu, klan kami akan binasa tanpa perlu bantuan mereka. Mileye terdiam. Wan Digu melanjutkan, aku tidak ingin Tuan Muda Ye terlibat dalam pusaran ini, aku juga tidak ingin Tuan Muda Ye membantu klan jahat, apalagi mengambil paksa pedang dewa di tangan Tuan Muda Ye. Aku hanya mempunyai satu tujuan,
yaitu agar Tuan Muda Ye mengetahui kebenaran dalam sejarah ini. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan mengusapnya dengan ringan. Dalam sekejap, layar besar tiba-tiba muncul di depan Mileye. Di layar besar itu, Mileye melihat seorang pria parubaya pria yang memiliki rambut panjang, dengan tangan di belakang punggung, berdiri di sana seperti penguasa dunia, memberi orang perasaan kagum. Mileye telah menebak identitas pihak lain. Pria parubaya di depannya adalah Raja Gunung Salju yang tak terkalahkan saat itu. Dan di belakang Raja Gunung Salju ini, ada 11 orang, salah satunya, Mileye juga tahu, yaitu Indrawanto yang berada di sebelah kiri Raja Gunung Salju. Di seberang Raja Gunung Salju, ada seorang lelaki tua berdiri. Lelaki tua itu menatap Raja Gunung Salju. Raja Gunung Salju, klan jahat kami tidak memiliki dendam denganmu, kenapa kamu menyerang kami? Raja Gunung Salju tampak tenang, aku menyukai semua sumber daya klan jahat. Jika kamu tidak memberikannya, maka akan kurebut, sesederhana itu. Bersambung.